di pengantar bahwa seolah-olah basis massa antara PDIP dan PKS itu ibarat minyak dan air, bertentangan dan sebagainya. Itu hanya ada di wacana para sebagian pakar maupun di media. Di tingkat lapangan, kalau tahun 2017 dalam Pilgub di Jakarta kita berbeda pilihan, tetapi tahun 2015 waktu Pilwalkot Banjarmasin, PKS PDIP berkoalisi dan kita menang. Tahun 2018 setelah Pilgub di Jakarta, PKS dan PDIP juga berkoalisi di Pilgub di Sulawesi Selatan dan juga di Jawa Timur. Di Jawa Timur kita belum menang, tapi di Sulawesi Selatan kita menang. Jadi harap dikoreksi bahwa tidak benar bahwa koalisi ini tidak dimungkinkan karena ibarat minyak dan air, bertentangan. Apalagi ideologi kita sejenis atau sama kok. Kita semuanya di Indonesia, kita semuanya NKRI, kita semuanya eksistensi kita berbasiskan pada undang-undang tentang pemilu dan partai politik. Sama saja, tidak ada yang berbeda di antara kita dalam konteks ideologi berke-Indonesiaan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa memberi sinyal dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta. Politisi Partai PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan partainya tidak meragukan kompetensi Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ia optimis Anies memiliki kapabilitas untuk berkontestasi, mengingat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pernah menjadi calon presiden pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ia juga mengatakan, jika basis pemilih antara PKS dan PDIP bisa cair, karena kesamaan dan itu pernah terjadi di beberapa wilayah. Jadi dengan demikian maka koalisi komunikasi antara kita sangat-sangat cair. Bahkan tadi di depan antara saya dengan Pak Aryo Bimo yang tokoh senior di PDIP, kita bahkan bisa main badminton bareng-bareng di DPR gitu ya. Kita di berarti Pak Hidayat, pertarungan di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ketika PKS mengusung Anies, kemudian PD Perjuangan mengusung Ahok, sekarang tidak relevan lagi ya? Semuanya sudah cair kembali untuk 2024? Ya memang tidak relevan. Tadi saya katakan 2015 sebelum itu kita sudah berkoalisi di Banjarmasin. Di 2018 setelah itu pun, setelah 2017 kita berkoalisi dengan PDIP di Jawa Timur dan juga di Pilgub di Sulawesi Selatan. Jadi yang membuat tidak relevan itu bukan kami, tapi media dan atau para pakar yang ngompori itu. Adapun Anies Baswedan telah mengantongi dukungan dari Dewan Pengurus Wilayah PKS Jakarta. Anies juga telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di tingkat DPW. Sekarang, restu untuk Anies masih dipertimbangkan oleh DPP PKS. Hidayat menyampaikan bahwa kini partainya tidak perlu menggelar UKK tambahan untuk Anies. Ia menyatakan bahwa PKS sudah mengenal Anies dengan baik. Hidayat juga mengatakan bahwa partainya belum memikirkan nama lain selain Anies, termasuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia menyebut sejauh ini sinyal positif PKS diberikan untuk Anies. Jika seandainya PKS mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta, maka kader PKS akan diutamakan sebagai calon wakil gubernur. Pak Anies Baswedan sebagai gubernur di Jakarta telah terbukti beliau bukan sektarianis, apalagi separatis gitu ya. Bahkan beliau sangat dibucikan oleh komunitas lintas agama gitu. Jadi dan PDIP yang kemarin pada 2019 pemenang pemilu di Jakarta, 2014 juga pemenang pemilu di Jakarta, ketika Pak Anies terpilih menjadi gubernur maupun menjadi gubernur, PDIP adalah pemenang pemilu dan menjadi ketua DPRD-nya, dan karenanya pasti sudah sangat mempunyai pengalaman yang panjang berinteraksi dengan Pak Anies dan mendapatkan Pak Anies dengan segala dinamikanya ternyata mendapatkan begitu banyak penghargaan ya dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk juga mendapatkan dukungan daripada masyarakat di Jakarta. PDIP saya ingin mencatat ini, dan bila kemudian sekarang PDIP mewacanakan untuk juga mendukung Pak Anies, saya kira itu juga satu hal yang positif. Sementara itu, PDIP juga memberikan sinyal dukungan terhadap Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. PDIP akan mengumumkan apakah akan mengusung Anies atau tidak dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta pada pertengahan Juli 2024. Saat ini, PDIP masih dalam tahapan survei terhadap nama-nama yang akan didukung untuk pilkada semua wilayah. Nama-nama yang disurvei internal oleh PDIP terdiri dari kader internal dan eksternal. Rekomendasi nama Anies dan nama-nama lain yang diserahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta akan menunggu hasil survei sebelum diputuskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, kita melihat kalau figur Pak Anies misalnya selama 5 tahun menjadi gubernur, rekaman track record apakah dia sektarian, walaupun di dalam proses sebelumnya adalah berbagai isu-isu atau berbagai persoalan-persoalan sektarian muncul,
tentu Pak Anies juga akan banyak melakukan corrective action untuk hal yang menyangkut kompetensi ideologinya Pak Anies. Baik Mas Saya Bimo. juga melihat bahwa dari PKS juga tidak ada satu persoalan untuk bisa bekerja sama Berarti dengan DPD PDIP Jakarta mengungkapkan telah merekomendasikan sejumlah nama lain kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Setidaknya ada 10 nama yang diusulkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Mereka diantaranya dua mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Nama Anies masuk dalam bursa calon gubernur pada Pilkada Jakarta mendatang lantaran diusulkan oleh internal maupun eksternal DPD PDIP DKI Jakarta. Selain nama-nama itu, DPD mengusulkan Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Jafar Bajeber. Punya kemampuan ideologi teknokratik. Jadi kita belum bicara orang, tapi kita masih bicara persoalan-persoalan. Kemudian kita menentukan dari persoalan itu kriteria seperti apa pasangan gubernur ke depan itu yang akan bisa menyelesaikan persoalan Jakarta. Nah, disinilah kemungkinan kepentingan kita sama antara Mas Anies dan PKS di dalam melihat persoalan dan kriteria untuk sosok yang mampu memimpin Jakarta ke depan. Ke depan, apakah Jakarta ini tetap akan masih menjadi ibu kota atau tidak? Ini suatu hal yang penting. Karena desain kalau toh Jakarta akhirnya akan menjadi epicentrum bisnis atau kota bisnis yang tentunya cara pandang sosok pemimpin ke depan juga berbeda. Bagaimana sosok itu tentu memiliki kadar hubungan dan cara hubungan dan kemampuan relasi untuk lebih mengembangkan Jakarta dari aspek bagaimana menjadi pusat ekonomi nasional dan juga mempunyai interkoneksitas dengan kondisi ekonomi atau kondisi perdagangan global. Saya kira itu. Oke, kembali lagi.